Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu kami berharap Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami, agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Ini hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini, Engkau perlengkapi dengan baik ya Tuhan, agar apa yang disampaikannya menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu,
berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sapa kita Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu air kehidupan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu air kehidupan. Bapak Ibu, siapakah yang tidak butuh air dalam hidupnya? Siapakah yang bisa hidup tanpa air? Tidak ada. Semua yang namanya makhluk hidup pasti sangat membutuhkan air. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, apalagi manusia. Air adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Manusia masih bisa bertahan hidup beberapa hari hanya dengan makanan saja. Tetapi tidak ada yang bisa bertahan hidup walau hanya beberapa hari tanpa air. Singkat kata, hidup kita ini bergantung pada air. Air adalah kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam pengertian itu Bapak Ibu, Yesus tampil sebagai air kehidupan bagi umat manusia. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sabda Yesus ini diucapkannya dalam sebuah percakapan dengan seorang perempuan Samaria di tepi sebuah sumur yang dikenal sebagai sumur Yakub. Waktu itu pukul 12 siang. Ini adalah puncak dari panasnya terik matahari. Dan Yesus yang baru dari perjalanan jauh merasa sangat letih dan haus. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, tengah hari itu ada seorang perempuan Samaria datang ke sumur untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Perempuan itu heran dan dia bertanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada saya seorang Samaria? Bagi perempuan Samaria itu Bapak Ibu, tindakan Yesus yang meminta air kepadanya adalah sesuatu yang aneh dan tidak mungkin. Mengapa? Ini disebabkan karena di antara etnik Yahudi dan etnik Samaria ada tembok pemisah. Ada tembok prasangka, ada kebencian yang membuat kedua kelompok ini tidak bisa bergaul satu sama lain. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, orang Samaria ini bukanlah Yahudi murni, sebab mereka telah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan sebagai orang Yahudi dan juga yang beragama Yahudi, wajar saja jika Yesus menghindari perempuan Samaria ini. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu Bapak Ibu. Justru Yesus membangun komunikasi dengan perempuan tersebut. Perempuan itu tentu semakin bingung dengan tindakan Yesus. Apalagi ketika Yesus berkata kepadanya di ayat yang 10, Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berkata, ia akan memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus memberi sebuah kiasan
Apa yang dimaksud dengan air hidup? Di sini Yesus mau menyatakan diri sebagai sumber untuk sebuah kehidupan sejati. Sebagaimana tubuh kita mutlak memerlukan air, demikian jiwa kita mutlak memerlukan Yesus sebagai air hidup. Yesus bukanlah kebutuhan sekunder bagi kita, tetapi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Sebagaimana kita tidak bisa hidup tanpa air, demikian kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari perikop ini ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama, Yesus adalah air kehidupan bagi orang percaya. Seperti tubuh sangat membutuhkan air, demikian hidup kita sangat membutuhkan Yesus. Orang yang telah menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya akan nampak dalam tingkah hidupnya setiap hari. Hidupnya akan menjadi berkat dan memberi makna bagi sesama. Hidupnya akan menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Dia hidup dalam hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, aksi Yesus yang berbicara dan meminta air kepada perempuan Samaria ini telah meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan Samaria. Kelompok yang semestinya dikucilkan oleh orang Yahudi justru didekati, dirangkul oleh Yesus. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan, baik itu suku, ras, agama, bahasa, budaya, status sosial, dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu jangan menjadi penghalang bagi kita untuk melayani dan mengasihi sesama kita. Mari kita membangun jembatan penghubung, bukan tembok pemisah. Dan yang ketiga, yang menjadi perenungan bagi kita, Yesus tidak memandang rendah perempuan Samaria tersebut. Sekalipun dia dibenci oleh orang Yahudi, bahkan orang-orang sekampungnya sendiri. Karena apa? Karena perempuan ini hidup sebagai perempuan yang tidak benar, yang suka kawin cerai, dan sekarang dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itulah mengapa dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini tampak ketika perempuan ini datang ke sumur tengah hari. Umumnya orang datang menimba air itu di pagi hari atau sore hari, dan tidak hanya datang sendiri, berkelompok. Tetapi perempuan ini menghindari kerumunan karena jelas dia pasti tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu dia datang tengah hari, siang hari di mana sepi, tidak ada orang yang datang ke sumur. Namun apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak menghina, tidak juga menghindari perempuan ini. Yesus tidak memandang rendah perempuan ini. Yesus menghargai dia. Di sini kita juga diajar Bapak Ibu untuk mau menerima, menghargai sesama kita apa adanya dia. Seburuk apapun kehidupan orang lain bukanlah alasan bagi kita untuk merendahkan dia. Firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita, dan biarlah Tuhan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 14a, begini bunyinya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Saat ini kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Apa yang kami telah dengar ya Tuhan, tanamkan dalam hati kami dan ajarlah kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang lebih lagi mengajarkan kami untuk bisa menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
melangkahku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku.